Sandy Walsh antusias jalani TC Skuad Garuda. Komisi 10 DPR ungkap kendala naturalisasi Calvin Verdong. Harga tiket uji coba Timnas Indonesia banjir hujatan. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Antusiasme supporter Timnas Indonesia menyambut laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada 2 Juni 2024 tercoreng dengan keluhan terkait harga tiket yang dianggap terlalu mahal. Tiket pertandingan yang dibanderol Rp250.000 tersebut menuai kritik dari para warganet di media sosial. Melalui kolom komentar unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia, banyak yang mempertanyakan tingginya harga tiket mengingat status pertandingan yang hanya sebatas uji coba. Keluhan warganet semakin diperkuat dengan fakta bahwa pertandingan melawan Tanzania tidak menghasilkan poin FIFA. Itu artinya laga ini murni sebagai ajang pemanasan bagi skuad Garuda sebelum melakoni dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Macetnya proses naturalisasi Calvin Verdong tengah menjadi sorotan. Komisi 10 DPR RI mengatakan pemerintah belum mengajukan rapat pembahasan naturalisasi sang pemain. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Senada dengan Dede, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pereira juga mengaku pihaknya belum menerima agenda rapat pembahasan, yakni terkait proses naturalisasi Calvin hingga pertengahan pekan ini. Sebelumnya, Calvin Verdong turut masuk dalam daftar pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Pemain keturunan Belanda tersebut menjalani proses naturalisasi bersama pemain keturunan yang lain, yakni Jens Riven. Jika berjalan lancar, Calvin Verdong sebenarnya diharapkan bisa turut membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek kanan Kevin Beckland, Sandy Walsh langsung terbang ke Jakarta untuk menjalani persiapan bersama Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pada story di akun Instagram pribadinya. Sandy Walsh sendiri terlihat tengah berada di Bandara Brussels, Belgia pada hari Minggu dan langsung gabung pada TC Perdana skuad Garuda hari ini. Sandy Walsh sendiri memang baru saja menyelesaikan musim di Belgia. Selain Sandy, beberapa nama seperti Tom Haye dan Ivar Jenner dikabarkan juga telah bergabung di hari pertama persiapan skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu artinya ketiga pemain tersebut bisa menjalani laga uji coba kontra Tanzania. Asnawi Makwala meraih hasil ciamik bersama Port FC di Liga Thailand sebelum dipanggil Timnas Indonesia. Kapten skuad Garuda tersebut bermain selama 90 menit dan mencetak 1 assist dalam kemenangan telak Port FC atas Nakhon Pathom United FC di pekan terakhir Liga Thailand. Pada pertandingan ini, Asnawi Mangkualam diturunkan sejak menit pertama. Ia bermain mengisi posisi wingback kanan Port FC dalam formasi 3-4-3. Sepanjang musim ini, Asnawi sendiri telah bermain sebanyak 12 pertandingan dengan torehan 2 assist dan membawa Port FC finish di urutan ketiga klasmen. Tentu saja penampilan apik ciamik Asnawi Mangkualam ini bisa menjadi model apik sebelum tampil bersama Timnas Indonesia. Kendati demikian, Asnawi sendiri harus bersaing dengan nama-nama seperti Yaakob Sayuri dan Sandy Walsh untuk mendapatkan tempat utama sebagai wingback kanan skuad Garuda. Pelatih Suwon FC Kim Eun-jung merespon insiden kartu merah yang diterima Pratama Arhan pada laga debutnya. Usai laga, Kim Eun-jung menegaskan tak ingin menyalahkan Pratama Arhan. Ia mendapatkan permainan menyerang timnya memang tak bisa optimal usai kehilangan satu pemain. Namun pelatih asli Korea Selatan itu justru memberikan respon yang bijak. Ia ingin Pratama Arhan dapat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut agar bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi ke depannya. Sementara itu, kekalahan dari Jeju United membuat Suwon FC tertahan di peringkat kelima K-League One 2024 ini. Suwon FC kini tercatat mengumpulkan 21 poin dari 14 laga. Poin tersebut hanya terpaut 6 angka dari Ulsan yang berada di puncak klasmen. Timnas Indonesia U16 Aswan Nova Arianto berhasil meraih kemenangan atas PSS Sleman U16 dalam laga uji cobanya. Skuad Garuda Asia menang telak 5-1 atas PSS Sleman U16 pada laga yang berlangsung di lapangan YIS Yogyakarta.
Pertandingan uji coba tersebut dilaksanakan dalam 3 babak, masing-masing berdurasi 30 menit. Nova sendiri menjelaskan bahwa fokusnya dalam uji coba kedua ini adalah meracik formasi terbaik untuk timnas Indonesia U16. Dalam hal ini, asisten pelatih Sintayong itu pun juga merasakan puas karena anak asuhnya menunjukkan progres yang cukup baik. Skuad Garuda Asia sendiri telah bermain sesuai dengan harapannya. Kendati demikian, Nova menekankan bahwa hasil pertandingan bukanlah fokus utamanya. Yang terpenting dari uji coba ini adalah menemukan pemain serta strategi yang tepat sesuai dengan filosofi permainan. Di lain sisi, Nova Arianto pun bakal kembali mendampingi Sintayong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 4 Juni mendatang. Usai merespon laga uji coba kontra PSS Sleman, pelatih Nova Arianto mengungkapkan akan ada 2 pemain diaspora yang bergabung ke pemusat latihan timnas Indonesia U16 di Solo, Jawa Tengah. Menurut Nova Arianto, 2 pemain tersebut adalah Lucas Rafaeli dan Matt Baker. Keduanya bakal tiba pada awal Juni 2024 mendatang. Sebelumnya, pada awal Mei 2024, ada 6 pemain diaspora yang dipanggil TC. Mereka adalah Diego Sinatria, Lucas Rafaeli, Matthew Sitorus Baker, Ocean Erwin Lim, Eizar Tanjung, dan Miroslav Momor. Namun 3 nama terakhir gagal lolos seleksi. Nova Arianto sendiri menuturkan para pemain diaspora dalam kondisi yang baik. Termasuk 2 pemain yang baru akan bergabung pekan depan juga tidak ada masalah. Sebab mereka sudah diberi program latihan khusus agar fisiknya tetap terjaga. Ditanya soal peta persaingan di ajang 2 tahunan tersebut, Nova Arianto berujar lawan-lawan yang akan dihadapi tidak jauh berbeda, apalagi di level kelompok usia. Elkan Bagot terus menjadi perbincangan usai namanya tidak dipanggil Sintayong serta berpotensi kehilangan tempat di Ipswich Town, yang mana baru saja promosi ke Premier League. Kendati demikian, pengamat sepak bola Inggris dari kubu fans Ipswich Town, Henry, menilai Elkan Bagot punya kemampuan untuk diandalkan pelatih Kieran McKenna. Henry sendiri meyakini bahwa Bagot punya kans untuk masuk dalam rencana pelatih Kieran McKenna di IPL. Bagot sendiri tidak pernah tampil di divisi Championship pada paruh pertama musim ini. Dia hanya bermain di Piala Liga Inggris, namun setelah melalui masa peminjaman dengan Bristol Rovers, Bagot berhasil tampil mempesona. Menurut Henry, Bagot mungkin tidak akan masuk dalam skuad Kieran McKenna untuk tampil di Premier League pada musim depan. Namun dalam beberapa tahun ke depan, sang pemain timnas Indonesia diprediksi bakal mampu menembus tim utama Ipswich Town. Winger timnas Indonesia Witan Sulaiman telah mendarat di Tanah Suci, tepatnya di Bandara Jeddah pada hari Minggu 26 Mei pada pukul 17.50 waktu Arab Saudi. Pemain berusia 22 tahun ini pun sejatinya baru mendaftar untuk berangkat ibadah haji pada 2019 kemarin. Namun karena ada program penggabungan mahram dari Kemenak, dirinya bisa pergi lebih cepat lantaran istrinya sudah mendaftar pada 2012. Menjalankan rukun Islam kelima, pemain Bayangkara Presisi Indonesia FC itu turut mengungkapkan doa menyentuh kalbu untuk timnas Indonesia. Ia berharap pasukan timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di babak kualifikasi dan lolos ke Piala Dunia 2026. Witan sendiri mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas kesempatan ini. Namun ia terpaksa absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni melawan Irak dan Filipina. Meski telah memilih sejumlah pemain keturunan untuk mengikuti pemusatan latihan, namun Indra Syafri tidak menutup kemungkinan bakal menambah amunisi baru ke skuadnya. Salah satu pemain keturunan yang bisa dipilih oleh Indra Syafri ke timnas Indonesia U20 ialah bintang muda LC20, yakni Nigel Jamie Groenewald. Ia merupakan pemain asal Belanda berusia 17 tahun yang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek di pihak ayah yang asal Jakarta. Serupa dengan bintang naturalisasi timnas Indonesia senior yakni Ragnar Oratmagun, Nigel Groenewald biasa bermain sebagai winger kiri atau striker. Nigel Groenewald memulai karir sepak bolanya di Belanda sejak usia 5 tahun hingga bergabung ke LC20 pada umur 10 tahun. Melansir dari akun Instagram @garudas.god.talent, saat ini Nigel bermain untuk LC20 SCD U18 dengan mengemas 12 gol dan 7 assist dari 20 pertandingan. Ia juga pernah mendapatkan panggilan timnas Belanda U17 dan telah mencatatkan 1 penampilan di laga uji coba.
Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.